Nah, gitu atuh dirapihin kumisnya. Kan kalau udah rapih gitu mah kelihatan ganteng. Wow. Kalau masalah ganteng mah udah bawaan lahir, Mang Iwan. Tidak terelakkan. Alah, sombong. Nyesel saya memuji jadinya. Sok langsung lah, mulai. Oke. Sok gaskeun. Assalamualaikum sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita kali ini. Kita akan bahas apa ini, Mang Iwan? Nah, yang pertama ini masalah si Dorna yang menggoreng bonus Persib. Oke, selanjutnya. Dan selanjutnya tentang kasus MBG, Mang. Dah cuma dua aja. Cuma dua? Iya, tapi dua juga tebal kayaknya nih, Mang. Siap. Nah, untuk yang pertama, kita bahas apa? Nah, untuk reminder tolong puterin lagi video si Dorna yang waktu Bapak Aing janji mau ngasih bonus ke Persib 1 miliar. Oke, siap. Play. Gubernur yang katanya gubernur mau memberikan bonus 1 M. Tapi ya Pak Haji Umuh tahu mungkin ya. Pak Haji Umuh tidak menanggapi luar biasa, ya biasa saja. Dan hanya ucapan terima kasih lalu kemudian ditanggapi biasa aja ya. Karena tahu takutnya bohong lagi. Ang, kenapa selama video diputer kok muka Mamang kayak menahan sesuatu gitu merenying-merenying kenapa? Kayak nahan pules, pengen buang air, sama mual-mual Mang Iwan. Oh, itu efek mendengar pernyataan si Dorna. Ya, tapi kan pernyataan itu langsung terbantahkan langsung oleh Waumuhnya. Oh gitu? Ya kan kemarin dia mengatakan seperti itu seolah-olah dia paling tahu perasaan Waumuh dan seolah-olah dia mewakili perasaan Waumuh. Wow. Nyata apa kata Waumuh? Nih, play. Jangan macam-macam dengan Pak Gubernur. Ya. Karena sahabat saya juga anak saya. Hati-hati dengan semua. Ini saya pasang badan untuk Gubernur. Oh, dengarkan Dorna apa kata Waumuh? Ah, jangan sok tahu soal perasaan Waumuh, akhirnya kan malu sendiri. Oh iya, dia mah tidak punya kemaluan, Mang Iwan. Gak mungkin malu. Gak punya rasa malu. Iya, itu maksudnya. Itu bukan gak punya kemaluan. Nah, setelah penyerahan bonus kemarin, kita kan langsung membuat istilahnya tantangan. Ayo dong, digoreng dong, dibuat penggorengan dong. Dan ternyata langsung digoreng. Iya. Ternyata digoreng lagi sama si Dorna. Coba Bang lihat gorengannya kali ini matang nggak? Oke. Play. Nah, ini saya dapat info langsung dari seorang wartawan senior yang dicat oleh Ordal BJB. Ternyata aneh ya, ada jual dedet sapi katanya. Yang mana sapinya belum ada juga ya, katanya sapinya masih di kandangnya. Tak berapa puluh sapi ini ya yang dijual ke BJB dan BJB bingung. Nah ini chatnya, saya bacakan saja ya. Oke. Pak Haji Tatang selamat sore. Jadi langsung nih ke sahabat saya wartawan senior. Pak Tatang, saya mau berbagi info soal Jabar 1 yang kelihatannya heroik. Berbagi uang kadede untuk Persib Bandung beberapa hari lalu. Sebesar Rp 1M yang kata bohongnya katanya berasal dari jual sapi-sapinya. Nah lo. Ya Mamang kenapa tadi? Ya itulah efek kalau kelamaan ngelihat video si Dorna. Efeknya mata berkunang-kunang ya. Terus pusing di bagian kepala belakang. Mual-mual. Susah buang air besar. Waduh, bahaya. Makanya pemirsa, jangan terlalu lama ngelihat PT dia. Iya benar, hati-hati. Nanti akan terjadi seperti itu. Masa sekarang tanggapan Mamang gimana? Ya kan dia bilang katanya ini persoalannya dengan Pak Tatang. Oh iya. Pak Tatang itu adalah karyawan senior, wartawan senior. Katanya orang BJB itu ber WA ya ngirim pesan kepada Pak Tatang. Nah, masalahnya
Berani nggak Dorna kau tayangkan screenshot percakapan antara orang BJB dengan Pak Tatang? Oh, berani nggak? Nggak berani, dah palsu atuh. Kalau asli mah pasti ditayangkan percakapan itu. Lah ini mah karangan dia, imajinasi dia. Biasa kan kalau orang skizo mah gitu suka berhalusinasi, Mang Iwan. Lagian apa perlunya orang BJB ngechat Pak Tatang? Iya. Nah, udah gitu yang lucunya, siapa coba yang di-tag di videonya? Ini lihat nih, siapa yang di-tag? Orang-orang yang gak ada hubungannya sama masalah ini di-tag. Coba we baca siapa orang-orangnya. Jangan-jangan tukang somai di apa namanya? Di depan rumahnya juga di-tag sama dia. Bisa jadi, Bang. Ya gak ada hubungannya. Dorna, orang-orang yang di-tag atau ibaratnya pihak-pihak yang di-tag itu yang ada urusannya atau sama masalah yang dibicarakan di video. Kalau berani mah nih, tag Bapak Aing. Yang keduanya tag apa namanya? Pak Tatangnya. Yang ketiganya tag Bang BJB-nya. Itu yang harusnya di-tag. Kenapa ke Ahmad Lutfi, ke Pramono Anung, urusannya apa? Alah, kocak. Aduh, ampun. Nah, ternyata gorengan terbaru dia ini ditanggapi langsung sama Bapak Aing, Mang Iwan. Oh begitu? Langsung ditanggapi? Iya. Atau langsung dimainkan videonya? Siap. Hey. Ada postingan yang menuduh saya bahwa saya memberikan bonus pada Persib menggunakan uang dari BJB dengan jual dedet sapi. Saya ucapkan terima kasih ya atas postingannya, padahal kalau lihat tayangan YouTube saya, TikTok saya, di situ sudah sangat terbuka kok. Uangnya itu diambil dari BJB, nilai yang diambil di BJB 800 dari tabungan yang ada di BJB, tabungannya tabungan Deddy Mulyadi. Tabungan itu diisi dalam setiap waktu berdasarkan penghasilan yang saya miliki, dan saya juga memasukkan hasil penjualan sapi ke rekening yang saya miliki. Dan sapinya dijual pada siapa? Ya pada banyak orang yang membeli sapi ke kandang saya. Dan saya mengambilnya 800 juta untuk diberikan bonus kepada Persib Bandung. 200 juta bersumber dari uang yang saya bawa dari rumah, semuanya 1 miliar. Kenapa sih saya tayangkan waktu itu? Ya ini, tujuannya untuk tidak menjadi fitnah, jadi orang membuat berita-berita hoax, berita bohong, menyesatkan dengan tujuan tertentu. Setelah ditayangin terbuka saja masih ada yang dipelintir-pelintir, masih ada yang membuat berita bohong, isu-isu yang menyesatkan. Nah kalau kemudian dituduh bahwa uangnya itu bersumber dari BJB jual dedet sapi, ya dicek saja nanti saya lihat di rekening saya. Ada nggak uang yang masuk 1 miliar dari BJB hasil jual dedet sapi? Gampang itu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan saya melihat sih bahwa hampir 99 warganet tidak mempercayai tayangan atau berita bohong tersebut. Semoga yang membuat berita bohong ini segera disadarkan dan saya memaafkan, karena itu pekerjaannya tiap hari. Jadi kalau tidak membuat berita menyerang saya mungkin kehilangan pekerjaan. Oh itu. Padahal kan udah jelas ya urutannya ya, ada videonya di Bapak Aing. Ya walaupun dari awal urutannya itu sudah ditayangkan ya di apa akunnya Bapak Aing, tetap aja dia berusaha untuk apa ya, menciptakan, mengkreasikan cerita gitu. Kayak Bapak Aing teh kelihatan salah gitu. Iya begitu. Imajinasinya sungguh liar. Imajinasinya liar, orangnya liar. Kalau kata siapa setelah ini, setelah Bapak Aing istilahnya langsung memberikan tanggapan, kayaknya dia kemana-mana pakai helm full face, Mang Iwan. Emang kenapa? Ya biar nggak kelihatan orang gitu, malu kali. Walaupun nggak pakai motor tetap pakai helm. Ya walaupun nggak pakai motor, tetap dia pakai helm full face. Dia mah nggak bakal malu kan, kata Mamang, dia mah nggak punya kemaluan. Oh iya, saya lupa kalau dia nggak punya kemaluan. Nah setelah ditanggapi jadinya gimana tuh? Ya paling setelah ditanggapi sama Bapak Aing, dia akan menjawab seperti biasa. Ini
Play. gitu loh. Jelas Deddy Mulyadi anti kritik. Andalan dia. Kalau Bapak Aing memberikan tanggapan, memberikan jawaban, atau memberikan klarifikasi, dia akan bilang anti kritik, KDM anti kritik. Iya selalu begitu. Jadi maunya kamu teh ya, setiap Bapak Aing diserang diem, setiap Bapak Aing difitnah diem. Udah Bapak Aing teh arca ya, patung, apapun dia katakan orang diem gitu. Punya hak jawab atuh pejabat juga. Kalau nemen-nemen teh mah kalau terlalu ya punya hak jawab gitu. Nah iya. Setiap dijawab pasti anti kritik. Lo anti air. Wah di air. Andi. Makanya juga burem. Bukan karena kameranya kayaknya burem itu mah Iwan. Kenapa tuh? Jarang mandi, dia makan anti air kayak. Oh bukan tahan air tapi nggak boleh kena air gitu. Karena saya kasih contoh yang namanya anti kritik itu yang seperti apa ya. Ini mah contoh ya. Nih, saya mainkan apa yang disebut anti kritik. Play. Setelah Iwan Fals menyelesaikan konsernya di Pekanbaru pada tahun 1984, dia ditangkap pihak keamanan karena lagunya dianggap yang terasa mengkritik berlebihan ke pemerintah. Sehingga Iwan Fals ditangkap, lalu dia diinterogasi dan dia harus bolak-balik ke kantor aparat untuk melakukan interogasi dan menjelaskan. Nah, itu contoh pemerintahan yang anti kritik. Kali aja mengkritik, langsung dipanggil, langsung ditangkap, langsung diinterogasi. Selama ini kan Anda walaupun mengkritik istilah kata, menghujat, memfitnah, Anda tetap bisa makan somai dengan tenang. Bener banget. Gak ada tuh panggilan dari kepolisian, gak ada tuh pelaporan apa-apa. Karena apa? Nanti kalau misalnya terjadi pelaporan fitnah dan sebagainya, Anda akan teriak lagi KDM anti kritik. Ya sejurus andalan itu teh. Makanya KDM katanya, ya saya maafkan katanya, karena itu emang pekerjaannya. Udah job desk gitu. Jadi penyinyir itu jadi profesi sekarang Bang Iwan ya, hasilkan. Makanya dia betah di situ. Oh menghasilkan? Kayaknya sih seperti itu. Bisa jadi. Nah, kalau sebelum-sebelumnya golongan mereka, kelompok mereka menyebut kita yang mendukung Bapak Aing itu sebagai buzzer, orang bayaran, tapi mereka sendiri yang membantah. Emang gitu? Saya kasih contohnya nih. Play. Nah, jadi pemuja geus boga naon mana? Dari nage ojek, baik di tukang ojek. Khawatir papanasan, aduh aing mampun ting. Aing mah ya lamun jadi pemuja kawannya minimal geus aing mobil Sigra. Mobil Sigra hiji. Nah, kakak aing mah daek. Jang jadi nge-Grab. Ya, masih kena jadi pemuja, papanasan ngojek, make motor Mio bari mogok. Itu salah satu contohnya dari Kang Banas sok mantri. Dia nyebut tukang ojek maksudnya siapa? Iya, itu video waktu dia berbalas pantun dengan Kang Telor. Balas-balasan wah ayo tanggus-tanggus. Oh itu. Jadi dengan dia mengatakan bahwa sudah jadi apa, jadi pemuja Bapak Aing, sudah punya apa, jadi pemuja Bapak Aing. Artinya kita kan gak punya apa-apa, kita gak dapat apa-apa, kita gak jadi apa-apa. Secara langsung dia mengatakan bahwa yang membela Bapak Aing emang tidak dapat apa-apa. Itu mematahkan stigma mereka, prasangka mereka bahwa kita dibayar. Dia yang memfitnah kita dibayar, dia yang menyatakan kita nggak dibayar. Kan aneh orang-orang seperti itu. Keanehan mereka udah nggak aneh mah. Juga baik buruknya Pak terbuka Bang Iwan. Iya Ya betul. kalaupun tidak terbuka nih untuk siapapun ya, termasuk si Dodol, siapapun yang menjadi penyinyir atau memfitnah, sok saya ajak debat lah. Real mah. Iya, saya mau debat dengan mereka. Debat di mana? Debatnya di akhirat Bang Iwan. Debat di akhirat. Ya kalau selama masih debat di dunia mah percuma Bang Iwan. Gak ada orang yang istilah katanya berbesar hati mengakui kekalahannya dalam berdebat. Gak ada, gak mungkin ada. Oh iya. Iya, kecil kemungkinannya. Yang ada mereka kalau kalah argumen akan marah-marah. Jadi kalau debat di dunia istilahnya ukuran dasarnya itu karena rasa suka dan tidak suka, karena rasa benci dan rasa cinta. Tapi kalau
Di akhirat ukurannya adalah kebenaran. Oh, kita debat nanti di akhirat. Ya, wah. Tapi Anda duluan lah, kalian duluan lah ya ke akhirat. Saya nanti menyusul. Ya lah, kita mau belakangan. Adalah yang lain masalah apa ini? Nah, ada yang gak kalah rame nih. Selanjutnya kita ngomongin soal MBG. Kenapa itu? Kalau MBG Pak Dadan ditangkap Kejaksaan Agung korupsi mah. Oh, jadi kalau tadi Pak Tatang, kalau ini Pak Dadang. Pak Tatang mah wartawan senior, Pak Dadan mah ketua MBG. Iya, kalau Pak Tatang mah yang punya dangdut, Bang Iwan. Yang punya dangdut mah Indosiar atuh. Ih, ngaku-ngaku Indosiar. Pak Tatang yang punya dangdut mah. Ya terus apa buktinya? Ada lagunya, dangdut nu Pak Tatang, dangdut nu Pak Tatang. Kalau Pak Dadan? Panggil raja dia mah. Pak Dadan, Pak Dadan, Pak Dadan, Pak Dadan. Oh, Ben Raja. Apa ini ceritanya? Mainkan aja dulu. Siap. Play. Dadan Hindayana kini hanya bisa tertunduk saat digiring ke mobil tahanan. Bersama dua mantan wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung, mantan Kepala Badan Gizi Nasional itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Dadan CS memiliki Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mengelola dapur program MBG. Yayasan-yayasan yang dipilih atas atensi Dadan dan dua tersangka lainnya itu mendapat insentif miliaran rupiah per harinya. Nah, begitu ceritanya mah. Itu Kamu memang sebenarnya tahu nggak sih orangnya? itu yang waktu itu punya rencana untuk membuka MBG cabang Arab ya. Betul. Ya kasihan sebelum dia sempat membuka MBG cabang Arab, udah keburu ketangkep. Dia kan bisa buka MBG cabang lapas. Iya. Dia juga disorakin mang sama wartawan pas keluar. Oh iya bener. Sekarang nih para wartawan-wartawan yang membahas soal koruptor ya. Setiap ada koruptor yang istilahnya masuk ke ruang pemeriksaan atau sedang dijemput atau segala macam, mereka kayak wajib untuk menyoraki. Iya pokoknya sebelum ditahan di roasting dulu sama wartawan dengan pertanyaan-pertanyaan yang wow. Iya betul. Disarakin dulu. Ada kan videonya? Iya nih ada deh. Coba play. Oh kan diserakin. Ya, biar ada efek jerahnya juga mang, biar malu lah. Tapi kalau kata mama ini karena program yang jelek atau gimana? Begini Mang Iwan ya. Kalau kita bicara soal koruptor, kita udah nggak usah lagi perlu bicara program bagus atau program jelek. Programnya istilahnya unggulan atau program yang istilah asal-asalan. Apapun programnya, kalau di dalamnya ada koruptor, hancur, habis, selesai. Rusak. Iya sih benar. Iya, karena mereka sangat merusak. Ya nggak bedanya dengan tikus, Bang Iwan. Tapi sama dong. Ya kalau kita bicara tikus, kita udah nggak usah lagi ngomong makanan yang enak dan makanan yang tidak enak. Jangankan makanannya, meja makannya pun dimakan. Lemari makannya pun dimakan. Itu tikus. Benar sekali, merusak emang. Ya, jadi udah nggak usah lagi berdebat. Wah ini programnya bagus, wah ini programnya jelek. Selama ada koruptor di dalamnya, apapun programnya hancur. Iya benar, menghancurkan emang mereka itu. Nah, Mang Iwan pernah dengar nggak Bapak Aing ngomong soal MBG? Oh pernah Bapak yang ngomong MBG? Ada videonya, mungkin video agak lama, tapi kita tayangin aja ya. Oke, play. Orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun.
Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang, mau apa? Saya baca ini peluang. Nggak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Nggak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Nggak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian. Wifi dimatiin sebagian. Air diirit. Kami ngirit, nggak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun. Sekolah akan kami wujudkan. Irigasi akan kami bangun. PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah. Luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Oh, video yang itu. Ya. Sebenarnya kan secara logika masuk akal dong. Iya. Harusnya. Cuman kan apa yang disampaikan Bapak Aing itu pemikirannya itu selalu di luar jangkauan orang-orang biasa. Kenapa tuh, Mang? Karena Bapak Aing luar biasa. Oh. Akhirnya apa? Di kolom komennya banyak yang tidak setuju, yang tidak capek pemikirannya gitu. Malah ada yang bilang, jangan disamakan atuh dunia sekolah dengan dunia kerja katanya. Harus bisa dibedakan katanya. Terus ngomong mah gampang katanya, prakteknya yang susah katanya. Susah itu kan bukan berarti tidak bisa, ya. Susah itu untuk orang-orang yang tidak mau berusaha. Iya betul, tapi mungkin mereka perlu contoh kali, Mas. Ya karena udah ada buktinya, Mang Iwan. Emang udah ada buktinya? Nih, kenapa kata saya Bapak Aing ngomongnya istilahnya terlalu jauh? Itu buktinya adanya di Jepang. Oh, di Jepang? Saya ambil sebuah tayangan dari channelnya Neo Japan, sebuah contoh di mana sekolah Jepang, ya, murid-muridnya itu menanam sayur tanpa gengsi, tanpa malu, padahal mereka adalah negara maju dengan teknologi yang canggih, tapi sekolahnya mengajarkan untuk menanam sayuran. Di kita mah suruh nanam pisang aja gengsi. Atau dimainkan aja videonya? Oh, coba saya tayangkan. Play. Kita mau masuk. Nih, moto Gakuna nih. Oh, ini ada project sayuran Indonesia ya. Indonesia. Ini terowong nih. Ya, terong, terus ada singkong, terus ada apa kan? Jelas. Apa kan? Serai. Ada bajil ya. Ah, ini kemangi. Terus koneksi mas. Oh, jadi kalau yang masih kurang jelas silahkan kunjungi channelnya langsung. Itu video kapan? Itu sekitar 1 tahun yang lalu lah. Kita baru istilahnya wacana tahun ini udah banyak yang tidak setuju. Jepang mah udah dari tahun kapan tahu anak sekolahnya diajari untuk bertani. Kira-kira apa yang bikin orang kita nggak setuju ya? Ya karena cita-cita anak sekolah kita itu nggak ada yang cita-cita pengen jadi petani, rata-rata pengen jadi manajer, direktur. Terus ya pokoknya yang muluk-muluk lah. Nah, Jepang itu visioner. Jadi seandainya cita-cita itu tidak tercapai, nah anak-anak itu tidak akan menjadi pengemis setelah lulus. Nah, apa begitu? Karena mereka sudah punya dasarnya untuk membuka istilahnya peluang usaha sendiri, ya bertani. Kalau misalnya nggak punya tanah, Kan bisa sewa atau bisa kredit ke bank untuk nyewa lahan. Bisa lah kalau ada caranya, kalau mau mah. iya sih benar. Itu Jadi diajak untuk realistis teh susah ya, pengennya luhur aja, tinggi aja. ya udah jangan terlalu muluk-muluk. Jadi kalaupun misalnya mereka tidak dapat pekerjaan, intinya ya mereka sudah tahu ilmunya bagaimana caranya bertani, ya udah bertani, jadi tidak akan jadi pengangguran ataupun pengemis. Itu yang disiapkan oleh negara Jepang.
mental petarung buat anak mudanya. Benar Jepang emang canggih. Iya. Nah, lanjut. Oke, selanjutnya apa ini? Berikutnya sebuah berita ringan dari Bapak Aing pada saat lagi ada di Papua, Mang. Ya ada memori lah, kenangan sampai coba. Play. Iya, selamat datang. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Aku kan udah indah tanah di sini jadi Adi Rai Kawalon. Anu fungsi di Danong ke tahun 2016. Dulu waktu 2016 ya gendong waktu acara. Kamu udah gede sekarang. Ini bukti, Mang Iwan. Bukti apa, Mang? Ya ini bukti yang tak terbantahkan kalau ada yang bilang Bapak Aing pencitraan di Papua. Itu sudah sejak berapa puluh tahun yang lalu. 10. Ya, biar ini aja biar canggih bahasanya. Lanjut. Ya 10 tahun yang lalu Bapak Aing udah ke sana dan sudah istilahnya berbaur dengan orang-orang di Papua. Jadi bukan baru kali ini aja. Cing, atuh. Mereka baru ngikutin KDMT sekarang, Mang. Iya, mainnya kurang jauh, belum nyampe Papua. Baru nyampe mana? Baru nyampe Ranca Ekek. Aduh. Nah ini intinya tentang apa ini, Mang? Nah ini kan masalah rekam jejak. Itulah gunanya kenapa gubernur kita ngonten. Supaya apa? Kalau ada istilahnya orang-orang yang mempertanyakan, menyinyiri, memfitnah, ada bukti videonya. Segitupun ada bukti videonya, tetap aja yang benci mah tetap benci, yang hobi fitnah mah tetap fitnah, yang hobi adu domba tetap adu domba. Karena apa? Ya namanya hobi, Bang Iwan, sulit atuh untuk ditinggalkan.